Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurailatul Mutfaidah dengan akhiran NIM 364 akan menganalisis hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor register 2-G/2021-PTUN.SMG. Dalam produk perkara pada putusan sekian, secara singkat dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 5 Januari 2021, penggugat yakni PT Sekar Bengawan yang diwakili oleh Martono Hadiwibowo selaku Direktur Utama PT Sekar Bengawan telah menggugat beberapa pihak. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai tergugat 1, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 2 sebagai tergugat 2, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sebagai tergugat 3. Objek dalam perkara ini ialah keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep/498/NKEB/WPJ 32/2020 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D karena permohonan pajak, bahwa menurut penggugat objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 14 Januari 2021 dan telah memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Selain itu, Majelis Hakim telah meminta penjelasan kepada tergugat terkait objek sengketa sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan atas perbaikan gugatan yang dilakukan oleh penggugat dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. 1. Menimbang bahwa untuk menentukan subjek hukum tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara perlu berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara. Dalam perkara ini, penggugat telah menentukan sendiri dalam gugatannya bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor sekian tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D karena permohonan wajib pajak. Kedua, menimbang bahwa atas objek sengketa tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa seharusnya yang didudukan sebagai subjek hukum tergugat dalam gugatan tersebut hanya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana gugatan penggugat didudukan sebagai tergugat 1. Sedangkan jabatan selebihnya, tergugat 2 dan tergugat 3 tidak relevan didudukan sebagai subjek hukum tergugat. Namun, demikian perbaikan gugatan penggugat yang diserahkan pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 Februari 2021, kemudian pada pemeriksaan persiapan tanggal 15 Februari 2021 diajukan kembali hanya dengan renovasi penulisan objek sengketa. Sekalipun Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar diperbaiki, penggugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 15 Februari 2021 menyatakan tetap berpendirian dan mencantumkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI sebagai tergugat 1, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 2 sebagai tergugat 2, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sebagai tergugat 3. Menimbang bahwa atas uraian penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa atas batasan apa yang menjadi objek sengketa yang digugatkan oleh penggugat, belum terdapat uraian yang menggambarkan bahwa penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
Sedemikian selaras dengan pernyataan kuasa hukum penggugat pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 14 Januari 2021 yang menyatakan bahwa setelah terbitnya objek yang digugat belum mengajukan upaya administratif. Dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka sejak pemeriksaan persiapan pertama tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 15 Februari 2021, jangka waktu 30 hari sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diberikan kepada penggugat sedangkan penggugat belum menyempurnakan gugatannya. Atas hal demikian, sesuai ketentuan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A, penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, karena jangka waktu 30 hari yang diberikan kepada penggugat telah terlewati, sedangkan penggugat belum menyempurnakan gugatannya, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perlu untuk menyatakan dengan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 63 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 110 junto pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan. Maka Majelis Hakim mengadili 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya administrasi perkara sebesar Rp332.500. Dalam putusan tersebut, aturan hukum yang terkait ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sekian analisis putusan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.